Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar satu kasus yang benar-benar jadi tonggak sejarah di dunia keuangan nih. Hmm, Kita bakal lihat bab 4 dari buku Business Adventures, judulnya A Reasonable Amount of Time. Fokusnya ke cerita Texas Gulf Sulfur atau TGS, dan penemuan mineral gede banget di Kanada. betul sekali. Kasus yang sangat menarik ya. Mungkin Anda mikir, kenapa sih cerita dari tahun 60-an ini masih relevan buat kita sekarang? Nah, ini penting banget karena kasus inilah yang bisa dibilang membentuk dasar aturan insider trading yang kita kenal, perdagangan orang dalam, gitu. Iya, Jadi, apa sih sebenarnya informasi material itu? Kapan seorang insider orang dalam perusahaan boleh atau justru nggak boleh sama sekali transaksi saham perusahaannya sendiri pakai info rahasia? Kasus TGS ini jawabannya. Dan caranya, wah, dramatis banget. betul. Informasi itu kan komoditas ya di pasar saham. Dulu mungkin pandangannya beda. Kalau dapat info duluan, kayak kabar kemenangan perang Waterloo buat Rothschild, atau perjanjian Ghent buat Esther, terus dipakai buat untung pribadi, itu ya bagian dari permainan aja. Malah dianggap cerdik mungkin ya. Dianggap cerdik, iya. Tapi kan zaman berubah. Pandangan soal keadilan pasar juga berkembang. Nah, kasus Texas Gulf Sulfur ini jadi semacam ujian besar gitu ya. Menguji dan akhirnya memperjelas aturan main. Utamanya aturan 10B5 dari SEC, Securities and Exchange Commission di AS. Aturan ini intinya melarang penipuan dan juga, nah ini penting, kelalaian untuk menyatakan fakta material dalam transaksi saham. Oke, siap ya? Mari kita kupas lapis demi lapis cerita menegangkan ini. Siap. Mungkin kita mulai dari konteks hukumnya dulu kali ya, sebelum masuk ke cerita TGS, biar kebayang situasinya saat itu. Boleh, boleh. Gimana kondisi aturan insider trading sebelum kasus ini meledak? Jadi gini, sebetulnya udah ada aturannya. Ada Securities Exchange Act tahun 1934 yang minta insider laporin keuntungan jangka pendeknya. Terus ada Rule 10b-5 itu tadi dari tahun 1942. Di atas kertas jelas melarang pakai info non-publik. Tapi, Kayaknya ada tapinya nih. nah ya, kenyataannya selama hampir 20 tahun, aturan ini gimana ya? Jarang banget ditegakkan secara serius. Kayak ada tapi ya udah gitu aja. Loh, kok bisa gitu? Apa SEC-nya belum punya gigi waktu itu atau emang ada pandangan lain soal insider trading? Bisa jadi keduanya. Penegakan hukum pasar modal itu kan proses ya, berkembang terus. Dan menariknya, emang ada argumen yang lumayan kuat waktu itu, meskipun sekarang kedengeran aneh, yang bilang insider trading itu ada bagusnya juga. Ada bagusnya. Gimana tuh maksudnya? Ya, ada yang bilang itu bisa jadi insentif buat eksekutif biar kerja lebih keras. Atau argumen lain bisa bantu informasi penting walaupun masih rahasia lebih cepat masuk ke harga saham. Jadi pasarnya lebih efisien katanya. Nah, pandangan kayak gini nih yang diobrak-abrik sama kasus TGS. Oke, paham konteksnya sekarang. Mari kita mulai ceritanya. Kita terbang ke November 1963. Lokasinya di daerah agak terpencil, Kit Creek, dekat Timmins, Ontario, Kanada. Ada apa di sana? Di sana, Texas Gulf Sulfur, TGS, lagi melakukan pengeboran eksplorasi. Proyeknya namanya KIT 55. Mereka ngebor berdasarkan hasil survei geofisika dari udara yang hasilnya cukup menjanjikan. Terus momen itu datang ya, penemuannya. Iya, geolog lapangan namanya Kenneth Dark. Dia lagi periksa sampel batuan, core sample, yang baru diangkat dari lubang bor. Pas dia lihat, wah, kaget dia. Kaget kenapa? Kandungan mineralnya itu loh, tembaga, seng, perak, kelihatan kaya banget secara visual, jauh di atas ekspektasi biasa. Ini bukan main-main kayaknya. Langsung deh rentetan telepon darurat. Telepon ke siapa aja tuh? Pasti ke atasannya langsung ya? Betul, Darke telepon kepala geolog Walter Hollick. Hollick langsung ke wakil presiden Richard Mollison. Mollison lanjut lagi ke atasannya, Executive VP Charles Fogarty, orang nomor 2 di TGS. Semuanya cepet banget, kayak, reaksi berantai gitu. Reaksi cepat. Terus apa keputusan mereka? Pasti krusial banget kan? Banget. Ada 3 keputusan utama. Pertama, stop ngebor di lubang KIT 55 itu. Jangan diterusin dulu.
Kedua, rahasiakan temuan ini serapat mungkin. Jangan sampai ada yang tahu, bahkan di internal TGS sendiri, kecuali yang benar-benar perlu tahu. Oke, stop ngebor, rahasiakan. Yang ketiga, Yang ketiga, dan ini strategis banget, segera mulai beli tanah dan hak mineral di sekitar lokasi KIT 55 itu. Sebelum orang lain dengar kabar dan harga tanahnya jadi gila-gilaan. Sementara itu, sampel batuannya dikirim ke lab buat dianalisis kadar pastinya, proses AC. Pokoknya, kerahasiaan jadi kunci utama. hasil AC-nya gimana? Beneran seheboh itu? Hasilnya keluar, dan wow, mengonfirmasi ini memang penemuan super kaya. Informasi ini jadi rahasia paling berharga di TGS, cuma dipegang segelintir orang di puncak. Sementara itu, tim TGS diam-diam bergerilya beli tanah di sekitar Timmins. Nah, disinilah ya kan, benih masalah hukum dan etikanya mulai tumbuh. Betul. Karena ada informasi super penting yang nggak diketahui publik tapi diketahui orang dalam. Terus apa yang terjadi selama periode rahasia ini? Dari November 63 sampai katakanlah Maret 64 pas mereka lagi sibuk beli tanah. Nah, selama periode inilah mulai kelihatan pola pembelian saham TGS oleh orang-orang dalam itu. Yang menarik bukan cuma saham biasa, tapi juga instrumen derivatif yang namanya call options. Call options. Bisa dijelasin sedikit nggak apa itu call options dan kenapa ini relevan banget di kasus TGS? Bisa-bisa. Jadi gini, call option itu pada dasarnya ngasih kita hak, bukan kewajibannya, buat beli saham di harga tertentu, harga kesepakatan sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, kalau Anda tahu atau punya keyakinan kuat banget bahwa harga saham bakal naik gila-gilaan, Kayak karena ada penemuan besar yang belum diumumkan gitu. tepat, Anda bisa beli call options ini dengan modal yang jauh lebih kecil daripada beli sahamnya langsung. Terus, kalau nanti harga sahamnya beneran meroket, pas beritanya keluar, keuntungan Anda dari options ini bisa berlipat-lipat ganda. Jauh lebih tinggi potensi leverage-nya dibanding beli saham biasa. Makanya, ini menarik banget buat orang yang punya info orang dalam. Oke, jadi ini kayak cara murah buat dapat potensi untung gede kalau tahu harga bakal naik ya. Siapa aja nih di TDJS yang ketahuan beli saham atau options selama periode rahasia itu? Wah, daftarnya cukup panjang dan polanya jelas banget. Yang beli itu ya orang-orang yang tahu soal penemuan KIT 55. Mulai dari eksekutif top kayak Fogarty, Mollison, terus geolog yang terlibat langsung, Holik sama Darke, bahkan staf lain kayak Insinyur Clayton, sekretaris perusahaan Crawford, Sampai ke presiden dan direktur juga? ya, Presiden Stephen sama Direktur Lamont, dia dari Bankir Morgan Guaranty, juga tercatat beli saham, meskipun mungkin skalanya beda. Nah, si Darke ini malah lebih jauh lagi. Dia ngasih tip atau bocoran ke beberapa temennya di luar TJS. Mereka ini yang nanti disebut tipis. Holik juga, dia awalnya nggak gitu ngerti options, tapi setelah tahu potensinya, wah langsung ikut main juga. Semua ini terjadi pas info penemuan masih rahasia banget. Gila ya, jadi mereka beli pas tahu ada berita bagus, tapi publik belum tahu. Oke, waktu terus jalan nih. Masuk akhir Maret 1964. Gimana situasi di TGS? Akhir Maret 64, urusan beli tanah udah hampir kelar. TGS udah merasa lebih aman. Akhirnya mereka putuskan buat lanjut ngebor lagi. Tapi kali ini nggak cuma satu lubang. Pakai beberapa mesin bor sekaligus di area sekitar KIT 55. Hasilnya gimana? Makin jelas. Makin jelas, hasil pengeboran tambahan ini mengkonfirmasi. Ini bukan cuma satu titik keberuntungan, tapi deposit biji yang masif. Raksasa ukurannya. VP Mollison sampai bela-belain terbang langsung ke lokasi tanggal 9-10 April buat lihat sendiri saking pentingnya. Perusahaan pasti udah siap-siap ngumumin dong kalau gitu? Iya, mereka udah nentuin tanggal pengumuman resmi, 16 April. Tapi ya gitu deh, menjaga rahasia sebesar ini di komunitas pertambangan yang kecil dan saling kenal tuh susah banget. Mulai deh muncul rumor, desas-desus, Lewat apa tuh rumornya nyebar? lewat yang namanya moccasin telegraph. Istilah buat jaringan gosip informal di kalangan penambang, geolog, pelaku industri di Kanada. Cepet banget nyebarnya. Sekitar tanggal 9-10 April itu, media Kanada mulai ngendus ada sesuatu yang heboh di Timmins. Wah, mulai bocor nih. Gimana reaksi petinggi TGS? Sarannya Lemon, cuekin aja rumor di Kanada. Jangan bereaksi. Tunggu sampai beritanya masuk ke media besar Amerika. Mungkin niatnya hati-hati ya, tapi keputusan ini nanti ada buntutnya. Dan bener aja kejadian ya? Masuk ke media AS? Bener. Hari Sabtu 11 April, beritanya meledak di New York Times sama Herald Tribune.
Herald Tribune malah lebih heboh lagi, bilang ini penemuan terbesar sejak demam emas Klondike Sengala. Wah, ini sih udah nggak bisa dicuekin lagi. TGS jadi panik. Terus apa tindakan TGS? Stevens langsung perintah Fogarty, bikin rilis press, buat meluruskan berita yang dianggap lebay itu. Fogarty dan timnya kerja keras di akhir pekan buat nyusun pernyataan resmi. Tapi, nah, disinilah blunder besarnya terjadi. Blunder gimana? Mereka nyusun rilis press itu pakai data pengeboran terakhir yang mereka terima hari Jumat. Mereka nggak pakai atau nggak dapat data terbaru dari pengeboran Sabtu dan Minggu yang justru hasilnya makin spektakuler. Kayaknya ada masalah komunikasi internal di saat genting itu. Waduh, jadi rilis pressnya gimana dong isinya? Ya, jadinya aneh. Rilis press yang keluar Minggu sore, 12 April itu, nadanya pesimis banget. Bilang laporan media itu berlebihan dan tidak dapat diandalkan, terus cuma ngakuin ada indikasi awal dari satu lubang bor aja, dan perlu banyak evaluasi lagi. Intinya, rilis press ini ngecil-ngecilin banget penemuannya. Padahal orang dalam TGS tahu kondisinya nggak gitu. Itu kan aneh banget, tapi ada yang lebih aneh lagi kan? Tindakan dua orang yang ikut nyusun rilis press itu, si Clayton sama Crawford. Ironis dan memberatkan banget buat mereka nanti di pengadilan. Jadi, si Clayton, insinyur itu, dan Crawford, sekretaris perusahaan, setelah ikut bantu ngerilis pernyataan yang kesannya adem ayem itu, Tapi sebelum pengumuman besar yang sebenarnya, persis sebelum pengumuman tanggal 16 April yang bakal heboh itu, mereka malah nelpon broker masing-masing dan beli lagi saham TGS. Si Crawford malah nambah pesanannya besok paginya. Ini kan jelas banget nunjukin mereka tahu bakal ada berita bagus, beda banget sama rilis press yang baru mereka bantu sebarin. Ini jadi bukti kunci buat SEC nantinya. luar biasa sih itu. Oke, akhirnya tibalah hari pengumuman resmi, Kamis 16 April 1964. Apa yang terjadi hari itu? Menariknya, pagi itu, bahkan sebelum konferensi pers TGS dimulai jam 10 pagi, kabar soal penemuan besar ini sebenarnya udah mulai santer kedengaran di kalangan pialang saham di New York. Kok bisa bocor lagi? Rupanya ada majalah pertambangan Kanada yang cukup kredibel, namanya The Northern Miner. Nah, majalah ini terbit pagi itu dengan laporan yang cukup detail soal temuan TGS. Jadi info udah mulai nyebar duluan. Harga saham TGS pun udah mulai bergerak naik sebelum pengumuman resmi. Lalu jam 10 pagi, konferensi pers dimulai. Iya, jam 10 pagi TGS gelar konferensi pers di New York. Diumumkan secara resmi, TGS menemukan deposit biji super kaya minimal 25 juta ton. Pasar saham langsung heboh. Harga saham TGS melonjak. Tapi ada satu insiden lagi di konferensi pers itu kan, yang melibatkan Direktur Coates. Nah, betul. Ini juga jadi poin penting banget dalam gugatan SEC. Jadi Francis Coates ini pengacara, dan dia juga anggota Dewan Direksi TGS. Dia hadir di konferensi pers itu. Nah, setelah pengumuman dibacakan di dalam ruangan, tapi sebelum beritanya muncul di ticker tip Dow Jones, Ticker tip itu apa ya? Semacam layar berita berjalan gitu. iya, kayak gitu. Itu alat utama penyebaran informasi pasar saham ke publik luas saat itu. Nah, berita TGS ini baru muncul di ticker jam 10.54 pagi. Jadi sebelum jam itu, si Coates ini diam-diam keluar ruangan konferensi pers. Terus ngapain dia? Dia langsung nelpon menantunya, yang kebetulan kerja jadi broker saham, dan dia langsung order beli saham TGS buat klien-klien si menantu itu. Wah, ini kan berarti dia transaksi pas info udah diumumkan di ruangan, tapi belum nyebar ke publik luas lewat ticker tape. Ini jadi pertanyaan besar soal kapan info dianggap publik ya? Persis. Tindakan Coates ini jadi sorotan utama. Kapan sih sebenarnya reasonable amount of time itu? Kapan informasi udah bener-bener tersebar efektif? SEC jelas nggak tinggal diam dong lihat semua ini. Jelas nggak? Bulan April 1965, setahun setelah pengumuman itu, SEC resmi menggugat TGS dan 13 orang dalamnya. Termasuk para eksekutif, geolog, Clayton, Crawford, dan tentu saja Coates. Tuduhannya, pelanggaran Rule 10b-5. Persidangannya berlangsung panas di tahun 1966. Apa aja sih inti perdebatan atau pertanyaan kunci di pengadilan itu? Ada beberapa pertanyaan fundamental yang coba dijawab. Pertama, soal kapan informasi pengeboran awal di November 63 itu jadi fakta material. Apa pas sampel pertama keluar udah material, atau baru pas ada konfirmasi dari banyak lubang bor di April 64? Ini penting buat nentuin sejak kapan mereka dilarang transaksi. Oke,
Kapan info jadi material? Terus apa lagi? Oleh para insider dari November 63 sampai April 64. Itu ilegal atau enggak? Pembelaan mereka macem-macem tuh. Ada yang bilang beli karena prospek umum tekis emang bagus, bukan karena info spesifik. Si Clayton malah bilang alasannya pribadi, baru nikah sama istri kaya jadi mulai belajar investasi. Macem-macem lah. Ada-ada aja alasannya ya. Yang keempat. Pasti soal coach, kan? Betul. Yang keempat soal coach. Apakah tindakannya nelfon sebelum berita muncul di ticker tape itu salah? Apa sih standar penyebaran efektif informasi ke publik? Kapan seorang insider boleh mulai transaksi setelah pengumuman? Gimana putusan pengadilan tingkat pertama? Menang siapa? Pengadilan distrik, hakimnya namanya Bonsal, putusannya keluar Agustus 1966. Hasilnya cenderung menguntungkan TGS dan para terdakwa. Hakim Bonsal bilang informasi baru jadi material itu pas 9 April 1964, bukan November 63. Jadi yang beli sebelum itu dianggap aman. Terus soal rilis press dan coach? Rilis press 12 April dianggap nggak menyesatkan. Alasannya, ya karena Fogarty bikinnya berdasarkan info yang dia punya pas itu, jadi nggak bisa disalahin. Terus cuma Clayton sama Crawford yang dinyatakan bersalah karena beli saham setelah rilis press pesimis itu. Coach dibebaskan. Dianggap tindakannya udah setelah berita publik di konferensi press. Jadi kayaknya TGS menang nih. Tapi ceritanya belum selesai kan? SEC pasti banding dong. Jelas dong. SEC nggak terima dan langsung banding. Nah, putusan pengadilan banding sirkuit kedua pada Agustus 1968 inilah yang jadi momen bersejarahnya. Pengadilan banding ini membalikan banyak banget putusan Hakim Bonsal. Ini kemenangan besar buat SEC dan dampaknya ke hukum insider trading itu luar biasa gede. Benar-benar mengubah permainan. Wah, apa aja poin-poin penting dari putusan banding yang mengubah segalanya itu? Oke, ada beberapa poin kunci. Pertama, soal materialitas. Pengadilan banding bilang informasi itu bisa dianggap material jauh lebih awal. Bisa jadi sejak November 1963 pas sampel pertama keluar. Ukurannya apa? Gampangnya, kalau investor rasional bakal anggap info itu penting buat ambil keputusan beli atau jual saham, yaitu material, definisinya jadi lebih luas banget. Oke, materialitas diperluas. Terus? Kedua, kewajiban disclose or abstain. Ungkapkan atau jangan transaksi. Jadi, insider yang punya info material non-publik itu cuma punya dua pilihan. Beberkan infonya ke publik atau tahan diri, jangan bertransaksi sama sekali sampai infonya jadi publik. Nggak ada area abu-abu. Jelas banget ya aturannya. Ketiga. Soal penyebaran info. Nah, ketiga, soal penyebaran efektif. Pengadilan banding bilang insider nggak bisa langsung tancap gas transaksi begitu pengumuman selesai dibacakan di ruangan. Mereka harus nunggu sampai informasinya benar-benar tersebar luas dan bisa dicerna oleh pasar. Jadi tindakan Coates nelfon sebelum berita di ticker tape itu jelas pelanggaran. Berarti konferensi pers aja nggak cukup ya? Harus nunggu beneran nyampe ke publik luas. Terus soal rilis press 12 April, keempat soal rilis press 12 April. Pengadilan banding bilang rilis itu bisa dianggap menyesatkan kalau TGS terbukti lalai atau kurang hati-hati, due diligence, pas nyusunnya. Mereka harusnya memastikan info yang disebar itu akurat dan selengkap mungkin. Gara-gara putusan banding ini, akhirnya sebagian besar insider yang beli saham sejak awal itu dianggap bertanggung jawab. Jadi jelas banget ya, kasus TGS ini benar-benar merevolusi aturan main insider trading. Fundamental banget perubahannya. Kasus ini memperluas siapa aja yang bisa dianggap insider, termasuk orang yang dikasih bocoran atau tipis, apa itu informasi material, dan yang paling penting mungkin, kapan sih informasi itu benar-benar dianggap publik secara efektif. Ini upaya besar-besaran buat bikin pasar saham lebih adil, istilahnya level playing field. Gimana reaksi Wall Street pasar modal waktu itu? Kaget? Panik? Ketakutan juga. Banyak yang khawatir aturan baru yang super ketat ini bakal ganggu komunikasi perusahaan ke investor, bikin pasar jadi kaku. Tapi pesan utamanya sebenarnya jelas banget dan positif. Pesannya apa tuh? Pesannya adalah, pasar modal itu bukan kasino pribadi buat orang dalam. Bukan tempat di mana mereka bisa main curang pakai kartu yang udah diatur, stacked deck, karena punya akses informasi duluan. Ini soal membangun kepercayaan dan keadilan buat semua investor, termasuk investor retail biasa. Jadi kalau kita simpulkan nih,
Kisah dramatis Texas Gold Sulfur ini benar-benar penuh pelajaran ya, tentang penemuan geologis yang luar biasa, tapi juga tentang godaan ambil untung cepat dari info rahasia, dan akhirnya pertarungan hukum yang membentuk ulang aturan main di dunia keuangan yang kita kenal sekarang. Intinya, buat Anda, para pendengar, Publik untuk keuntungan pribadi di pasar saham itu dilarang keras. Itu ilegal dan merusak kepercayaan semua orang pada pasar. Kasus TGS ini jadi pengingat keras soal itu. Dan ini masih relevan banget sampai sekarang, kan? Sangat relevan. Aturan yang lahir dan diperkuat dari kasus TGS ini tujuannya melindungi semua investor, termasuk Anda. Jadi kalau Anda dengar berita soal kasus insider trading baru atau ada perdebatan soal perlu nggaknya regulasi pasar yang ketat, nah Anda sekarang punya konteks sejarahnya. Ini semua akarnya dari upaya menjaga integritas dan kepercayaan pada sistem pasar modal kita. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang menarik, yang nyambung banget sama judul babnya. A reasonable amount of time. Waktu yang wajar. Iya. Pengadilan banding dalam kasus TGS kan menekankan insider harus nunggu informasi itu tersebar secara efektif sebelum boleh transaksi. Nah, coba kita pikirin. Di zaman sekarang, era digital, internet, media sosial, berita bisa nyebar dalam hitungan detik. Bener banget. Pertanyaannya jadi makin rumit. Apa sih artinya penyebaran efektif di era informasi instan ini? Berapa lama waktu yang wajar itu sekarang? Apa beberapa detik setelah berita muncul di Twitter atau portal berita online itu udah cukup? Atau harus nunggu beberapa menit, sejam, atau lebih? Wah, iya juga ya. Teknologi bikin batasannya makin kabur. Tepat. Pertanyaan tentang reasonable amount of time ini, ironisnya, jadi makin relevan dan terus jadi perdebatan hukum dan etika yang kompleks sampai hari ini, justru karena kecepatan penyebaran informasi yang luar biasa sekarang. Sesuatu yang menarik untuk Anda renungkan ya. Sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi.